Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang Bu. Apakah siap untuk menerima pembelajaran pada siang hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika anak-anak ibu semuanya merapikan terlebih dahulu kursi. Jika terdapat sampah, tolong diambil. Sudah Bu. Oke. Baik, kepada ketua kelas Randa Karel, tolong bimbing doanya. Isuan doa Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tolong anak-anak ibu semuanya perhatikan kanan dan kanan kirinya. Apakah teman-teman kalian hadir semua atau tidak? Hadir. Hadir semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mawaris dan wasiat. Sebelum itu, ibu ingin memastikan anak-anak ibu semuanya apakah sudah siap untuk menempuh perjalanan hidup lebih lanjut lagi, karena pada hari ini anak-anak ibu semua sudah duduk di kelas 12, terlebih lagi anak-anak ibu semuanya sudah semester genap. Kemudian anak-anak ibu semuanya pasti memiliki rencana tersendiri. Ada yang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan, ada yang berencana untuk bekerja, dan juga ada yang berencana untuk menikah. Tapi ibu berharap apapun pilihan Ananda semuanya, Ananda semuanya memperhatikan, karena perjalanan yang Ananda lakukan itu merupakan jalan yang akan Ananda tempuh untuk kedepannya. Terlebih lagi bagi Ananda yang berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan. Nah, yang dimana pernikahan ini membutuhkan sebuah ilmu. Jika tidak mendapatkan ilmu, maka pernikahan kita atau kehidupan yang akan kita jalani pada rumah tangga akan goyah. Nah, terlebih lagi bagi Ananda yang perempuan, Ananda perempuan akan menjadi madrasah pertama bagi anak, dan juga bagi seorang laki-laki, anak ibu laki-laki pasti dia akan menjadi pemimpin, bukan saja memimpin dirinya, tetapi juga dia memimpin istri dan juga anak-anaknya. Oleh sebab itu, ibu berharap anak-anak ibu semuanya memperhatikan dan juga memperkuat lagi tentang pemahaman kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada saat ini, ibu berharap anak-anak ibu semuanya memahami tentang apa itu mawaris dan apa itu wasiat, serta mengetahui latar belakang tentang mawaris sebelum Islam masuk, serta hukum dari waris dan wasiat, dan di samping itu tentang ketentuan mawaris dan wasiat serta hikmah adanya ilmu waris dan wasiat. Adapun materi pembelajaran minggu lalu yaitu terkait tentang pernikahan, yang dimana pernikahan merupakan akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara syar'i, sehingga terjadilah sebuah pernikahan di mana pernikahan tersebut bisa menciptakan hubungan sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang dimana pernikahan tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya mawaris, yang dimana ibu berharap anak-anak ibu semuanya memperhatikan tentang pembelajaran kali ini, karena pembelajaran pada hari ini sangat berguna bagi anak-anak ibu, apalagi bagi yang ingin menikah lebih cepat lagi setelah ini. Nah, ilmu mawaris di dalam hukum Islam disebut faraid, yaitu jamak dari
ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum tentang pembagian warisan. Nah, di dalam Al-Quran juga kata faraid itu banyak, tetapi ibu hanya mencakup 3 di dalam ayat, tetapi ibu hanya menerangkan di dalam, tetapi ibu menuliskan di depan ini cuma hanya 3 saja, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 37 yang berarti ketentuan, sedangkan surat An-Nisa yaitu ayat 7 yaitu berarti ketetapan, sedangkan pada surat Al-Qasas yaitu berarti menurunkan. Nah, sedangkan wasiat, wasiat merupakan pesan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada orang yang ditinggalkan. Nah, syarat untuk mewasiatkan ini yaitu seorang pewaris dia harus mewasiatkan bisa berupa ucapan langsung kepada si pewasiat, tetapi juga bisa berupa pesan. Nah, salah satu wasiat jika berkaitan dengan harta, maka harta tersebut hanya bisa dibagikan, tidak bisa semuanya, tetapi hanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Nah, di dalam sejarah mawaris sebelum Islam masuk itu sebenarnya sudah ada, tetapi pada masa itu mawaris itu dipengaruhi oleh sistem sosial, yang dimana sosial pada masyarakat hidup dengan kesukuan, suka berpindah-pindah, suka merampas dan sebagainya. Dan di samping itu juga syarat untuk menjadi pewaris, untuk menerima warisan ini hanya laki-laki saja. Laki-laki seperti apa? Laki-laki yang kuat, yang mempunyai prestasi dan bisa mengalahkan musuh sehingga dia bisa mendapatkan warisan. Nah, bagaimana jika dia laki-laki yang lemah atau yang cacat? Nah, bagi orang tua yang mempunyai anak yang seperti itu, dia memilih mengadopsi anak orang lain sehingga dia bisa mendapatkan harta warisan. Nah, anak adopsi itu dia disamakan statusnya dengan anak kandung. Nah, di dalam mawaris pada zaman dulu sebelum Islam juga dilakukan mawaris itu bisa dilakukan dengan janji prasetya, yang dimana jika kita berteman dekat, contohnya Budi dan Andi berteman dekat, Budi pas sebelum meninggal dia mempunyai janji dengan Budi untuk mewarisi hartanya. Bukan saja hartanya, tetapi istrinya Andi ini juga bisa diwariskan kepada Budi. Nah, di dalam hukum Al-Quran juga terdapat tentang mewaris dan wasiat. Sebenarnya sudah banyak sekali tentang hukum yang membahas ini, tetapi hukum yang mengatur tentang 2 hal ini lebih lengkapnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khair liwalidaini wa aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang dimana pada ayat ini kita diwajibkan untuk saling berwasiat, terlebih lagi bagi orang yang hendak bersakaratul maut. Nah, berwasiat itu juga bisa dilakukan dengan ahli keluarga dan juga orang tua, serta juga kita sebagai seorang pemindah harta juga diperintahkan oleh Allah untuk mewarisi harta kita kepada keturunan kita. Nah, di samping Al-Quran juga menjelaskan tentang hukum mewaris ini, juga di dalam hadis juga menjelaskan bahwa Rasulullah juga ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang ketentuan harta warisan, Rasulullah menjelaskan bahwa dia boleh mewarisi, tetapi tidak boleh semuanya harus dibagi dan sesama dengan ahli warisnya. Jika dia mempunyai wasiat, nah wasiat di sini dia tidak boleh, dalam wasiat dalam segi harta dia tidak boleh memberikan hartanya kepada orang itu semuanya, tetapi hanya sepertiga hartanya. Tetapi jika seorang pewaris, seorang yang akan meninggal atau pewaris yang akan pewasiat
hartanya dia bukan disebut mewaris lagi, tetapi disebut hibah, yang dimana dia boleh mewarisi hartanya tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, adapun tentang makruh hukum mewaris dalam makruh dan wasiat ini yaitu jika seseorang ingin mewarisi harta atau mewasiatkan dan mewarisi hartanya, tetapi harta yang ditinggalkan itu sedikit. Nah, bagaimana dia bisa mewariskan sedangkan hartanya sedikit? Terlebih lagi dia memiliki hutang, maka dia tidak diperbolehkan untuk mewarisi harta itu. Nah, bagaimana dengan haram? Haram yaitu apabila jika kita mewarisi harta kita kepada pewaris kita, yaitu kita sudah jelas bahwa harta kita akan digunakan pada hal-hal yang haram, maka kita sebagai orang yang ingin mewarisi harta tersebut, kita lebih baiknya kita tidak mewarisi kepada satu ahli waris saja, tetapi ahli waris itu bisa diatur lagi. Nah, selanjutnya yaitu di dalam posisi hukum di Indonesia juga sudah dijelaskan tentang mewaris ini. Nah, pada pasal ayat 171 juga menjelaskan tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Nah, di samping pasal juga menjelaskan tentang yaitu pada Impre nomor 1 tahun 1991 yang membahas tentang mewaris ini. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan. Di sini Ibu membuat bagan tentang ketentuan ahli waris, yang dimana ahli waris itu secara garis besar ada terdapat dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah, jika keseluruhannya ini ada, maka yang lebih diutamakan ini hanya 5 saja, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, suami, dan istri. Ini yang lebih diutamakan dan dia tidak gugur haknya. Nah, juga untuk mendapatkan warisan ini juga harus menentukan, dia harus memiliki syarat-syaratnya, karena tidak semua orang bisa mewarisi. Terlebih lagi orang tersebut merupakan seorang pembunuh, anak zina, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai calon pewaris atau seorang yang akan mewarisi harus melihat lagi tentang syarat-syaratnya, apakah dia berhak atau tidak menerima warisan tersebut. Syarat-syaratnya apa saja? Yaitu dia tidak terhalang dalam menerima warisan, seperti pembunuhan, seorang pembunuh, budak, anak zina, berlain agama, murtad, hilang tanpa berita, dan melakukan kejahatan-kejahatan. Dan di samping itu juga seorang ahli waris harus memastikan bahwa seorang pewaris itu benar-benar sudah meninggal. Itu syarat untuk mendapatkan warisan. Serta pewaris itu hidup, yaitu orang yang akan mewarisinya, orang yang akan memberikan warisan itu harus hidup terlebih dahulu sama dengan orang yang menerima warisan. Nah, tetapi jika seorang yang ingin memberikan warisan sudah meninggal tetapi pewarisnya baru lahir, dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, sama seperti adapun sebab-sebab pewarisan di dalam hukum Islam. Nah, adanya hubungan kekeluargaan. Nah, dengan adanya hubungan kekeluargaan, maka seseorang bisa mewarisi harta dari pewaris. Nah, ada hubungan pernikahan yang sah sama seperti dengan pembelajaran sebelumnya, maka pernikahan merupakan salah satu syarat untuk saling mewarisi. Dan di samping itu juga syarat menjadi pewaris yaitu merdeka budak, yang dimana merdeka budak itu orang yang memerdekakan budak itu dia boleh menerima warisan dari budaknya, tetapi budaknya dia tidak boleh menerima warisan dari tuannya. Nah, adapun syarat-syarat pembagian harta warisan yaitu dia sudah melunasi seluruh ketentuan baik itu hutang, baik itu warisan, baik itu janji sebelumnya, dia harus dilunasi. Nah, itu syarat-syarat ketika ingin membagikan harta warisan. Nah, begitu juga dengan wasiat.
penerima wasiat, dan juga ada barang yang diwasiatkan serta adanya serah terima antara si pemberi warisan dan si penerima warisan, yaitu bisa berlaku, bisa bertatap muka maupun bisa berupa tulisan. Nah, adapun syarat-syaratnya seperti halnya dengan mawaris. Untuk menerima warisan ini juga ada ketentuannya, yaitu hanya sepertiga dari hartanya serta tidak terhalang untuk menerima harta warisan seperti ketentuan mawaris. Nah, di samping itu juga di samping itu juga barang yang ditinggalkan bermanfaat. Bagaimana jika barang yang ditinggalkan itu berupa minuman keras, itu tidak boleh dijadikan barang untuk diwasiatkan, tetapi bisa juga berupa barang tentang kebutuhan rumah tangga seperti piring. Jika seandainya ibu meninggal dan anak ibu Azizah sebagai anak tunggal ibu boleh mewasiatkan, nah, jika ibu meninggal piring ini untuk kamu, itu juga merupakan salah satu wasiat. Selain itu. Nah, untuk mengenal tentang mawaris lebih lanjut, mawaris itu juga terdapat penghalangnya, yaitu tidak semua orang bisa menerima harta warisan. Nah, di dalam itu dikenal dengan hijab. Hijab yaitu penghalang untuk menerima harta warisan. Di dalam hijab itu terbagi menjadi dua, yaitu penghalang ausaf, yaitu penghalang karena sifatnya, seperti penghalang karena dia pewaris itu seorang pembunuh, anak zina dan sebagainya. Dan juga tentang hijab akhasin, yaitu penghalang yang disebabkan oleh orang lain, seperti seorang ayah seharusnya dia mendapatkan harta seperdua karena ada anak, dia menjadi 1/4. Nah, begitu juga tentang ahli waris zawil furud. Nah, ahli waris zawil furud yaitu merupakan ahli waris yang sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Nah, untuk mengetahui tentang mencari zawil furud ada dua cara. Yang pertama, menggunakan jalan tadayun, yang dimana menghitung bagian yang sudah ditetapkan Al-Quran. Selanjutnya tentang bagian tentang menghitung kelipatan. Nah, begitu juga ibu sudah membagi tabel-tabel tentang tabel yang terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan asobah merupakan ahli waris yang kadang-kadang dia bisa mendapat seluruh harta semuanya, kadang kala dia dikit dan juga kadang kala dia tidak mendapatkan apa-apa. Untuk mendapatkan asobah ini tidak semua yaitu kecuali suami, saudara laki-laki seibu dan seorang budak, dia tergolong orang yang tidak bisa mendapatkan asobah. Atas ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menghitung, untuk lebih mengenal lagi apa itu mawaris dan wasiat, yaitu dengan ibu memberikan soal. Dapat kesimpulan pada hari ini, ibu berharap anak-anak ibu semuanya ketika akan menjalani hidup, anak ibu terlebih dahulu mendalami tentang apa yang anak-anak ibu capai, dan serta di dalam hukum mawaris juga dengan kita mempelajari ilmu mawaris ini juga merupakan jalan menuju keberkahan hidup serta mencapai keadilan bagi seluruh ahli waris kita. Di samping itu juga menjaga silaturahmi bagi pewaris yang akan kita tinggalkan. Nah, sekian ibu akhiri, terlebih dan salah ibu mohon maaf. Ibu ucapkan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.